Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengar kasih, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 30 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Di gelombang 102,3 FM dipancarluaskan dari daerah Jalan Dr. Setiabudi nomor 19 Bandung. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini seperti biasa di agenda pagi kita Mun Pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Insyaallah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini tema kita insyaallah terkait dengan potret keluarga dalam timbangan Al-Quran. Potret keluarga dalam timbangan Al-Quran. Insyaallah kita akan menggali apa yang tertera dalam Al-Quran terkait dengan kehidupan berkeluarga. Tentu saja ini menjadi sebuah ikhtiar di dalam membangun keluarga yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Dengan rasa menghadirkan cinta yang penuh pesona, saling mengasihi serta saling sayang menyayangi adalah sebuah dambaan yang tiada bandingannya bagi setiap pasangan suami istri di dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu romantika kehidupan pada masa-masa awal sebelum berlanjut ke pelaminan terasa akan menjadi inspirasi yang seolah tak pernah pupus di telan zaman. Namun apakah ini dapat dipertahankan seiring dengan bergantinya waktu dan perputaran kehidupan? Sebagian mengatakan rasanya tidak mungkin itu. Itu kan masa lalu, bagaimana mungkin hari ini bisa diputar ulang kembali. Namun sebagian lain tentu saja mengatakan kenapa tidak, semua hal yang ada dalam kehidupan ini selalu berada di dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan sepanjang kita berjuang untuk bisa meraihnya, maka tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak mungkin. Dengan rasa Allah Subhanahu wa taala melalui informasinya di dalam Al-Quran sesungguhnya senantiasa memberikan begitu banyak peringatan, bahkan begitu banyak pembelajaran bagaimana karakteristik bangunan di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga itu senantiasa akan banyak menentukan kuat atau tidaknya pilar kehidupan sebuah rumah tangga. Di kesempatan pagi hari ini paling tidak ada 4 karakter rumah tangga yang Allah jadikan sebagai bahan peringatan sekaligus pembelajaran bagi setiap pribadi muslim. Yang pertama terkait dengan keluarga Nuh dan keluarga Lut alaihissalam. Kemudian kita juga nanti akan memaparkan terkait dengan keluarga Firaun. Kemudian yang ketiga terkait dengan keluarga Abu Lahab. Dan yang keempat tentu saja adalah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari keempat hal tersebut tentu saja kita bisa menggali banyak hal terkait dengan inspirasi hidup yang bisa menghadirkan kehidupan keluarga rumah tangga kita makin baik dari waktu ke waktu. Yang pertama kita akan mencoba menelusuri kembali terkait dengan keluarga Nuh dan keluarga Lut alaihissalam. Kita baca di dalam Al-Quran di dalam surah At-Tahrim surat ke-66 di ayat yang ke-10. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Dan Allah membuat istri Nuh dan Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Kanata tahta abdaini min ibadina wa salihina fakhatanahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'aw wa qila dakhulal nar ma'ad dakhilin. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami.
lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Dengar ayat ini tentu saja memberikan sebuah pembelajaran kepada kita. Kita diingatkan kembali bahwa dalam pondasi kehidupan para nabi dan rasul sekalipun memang terjadi kondisi seperti ini. Inilah bagian dari sebuah ujian di dalam kehidupan berkeluarga dan rumah tangga. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dan Lut alaihissalam adalah dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Allah yang diangkat sebagai nabi dan rasul. Namun kemudian Allah SWT menguji mereka dengan hadirnya pasangan hidup yang ternyata tidak sejalan di dalam kehidupan. Bagaimana seorang istri dan anak justru menjadi pihak pertama yang membangkang aturan-aturan Allah SWT. Ini tentu saja menjadi bagian dari ujian yang sangat berat di dalam kehidupan. Hal ini tentu saja menjadi pelajaran berharga betapa di dalam sebuah kehidupan rumah tangga yang berada di dalam kehidupan agamis, memang ada kalanya muncul salah satu anggota keluarga yang justru menentang begitu kan aturan-aturan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga tidak berada di dalam lingkungan kehidupan agamis tentu akan makin hancur gitu. Dalam lingkungan yang agamis saja kadangkala ada salah satu di antara mereka yang kemudian tidak dekat dengan hukum-hukum Allah. Oleh karena itu tentu menjadi pembelajaran bagaimana keluarga rumah tangga yang hidupnya jauh dari agama tentu akan jauh lebih rusak lagi. Karena ini sesungguhnya juga menjadi bahan pembelajaran bahwa kehidupan berkeluarga, kehidupan rumah tangga bukan hanya untuk saat ini saja di kehidupan dunia, tapi juga tentu saja harus menghadirkan pertemuan yang indah tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa tentu saja kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai masuk kategori keluarga rumah tangga sebagaimana digambarkan di dalam surah Tahrim ayat 10 tadi. Bagaimana Nuh alaihissalam berjuang, demikian juga Lut alaihissalam berjuang sebagai suami untuk mengajak anggota keluarganya berada di dalam keimanan, namun ternyata justru mereka malah membangkang. Di antara pasangan hidup Nuh alaihissalam, istrinya justru malah menentang. Demikian juga salah satu di antara anak Nuh alaihissalam juga menentang. Maka sungguh betapa berat medan perjuangan para nabi dan rasul. Bagaimana beratnya perjuangan Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam di dalam membangun bahtera rumah tangga. Jika berhadapan dengan tantangan dan rintangan dari luar, tentu saja ini bukan merupakan masalah yang harus kemudian menjadi beban. Karena bagaimanapun tentu dia bisa menghadapi itu semua. Namun ternyata kalau kondisinya sudah terjadi di dalam keluarga sendiri, maka tentu ini menjadi goncangan hebat gitu kan, yang secara batinnya tentu saja bisa menggoncangkan jiwa. Nah, karena tentu saja ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama bagaimana setingkat para nabi dan rasul kekasih Allah yang hidup dan kehidupannya senantiasa berada di dalam nilai-nilai kesolehan, ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya pasangan hidup yang tidak sejalan. Oleh karena itu di dalam surah At-Taghabun juga kita diingatkan bagaimana di antara pasangan hidup termasuk anak-anak kita ada yang bisa menjadi musuh. Ya, di saat At-Taghabun ayat 14 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Orang yang beriman, sungguhnya di antara pasangan hidupmu, anak-anakmu, aduwwal lakum, ada yang akan jadi musuh bagimu, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu. Jadi yang namanya istri, suami, ada kalanya di antara mereka ternyata justru menjadi musuh di dalam kehidupan kita. Tentu saja ini manakala fondasi kehidupan berkeluarga berumah tangga tidak diarahkan kepada fondasi yang sendinya kembali kepada nilai-nilai agama gitu kan. Ketika mereka diajak untuk hadir di dalam kehidupan beragama malah kemudian menentang, malah kemudian cenderung mengabaikan. Demikian juga anak-anak mereka, ada di antara sebagian keluarga rumah tangga kita yang kita bisa menemukan kasus-kasus seperti itu, gitu kan.
bagaimana suami demikian saleh mengajak, mengantarkan keluarganya, anak dan istrinya pada jalan hidup yang senantiasa berada pada aturan-aturan hidup dari aturan yang berlandaskan kepada aturan Allah dan Rasulnya. Namun justru malah mereka mengingkari, malah mereka membangkang. Maka Allah SWT melewati pesan moral di surah At-Taghabun ayat ke-14 tadi mengingatkan kembali kepada kita dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaruhum. Sesungguhnya begitu kan di antara pasangan hidupmu, baik suami atau istri, istri atau suami, kemudian juga anak-anakmu. Aduwwal lakum, ada yang akan jadi musuh bagimu. Fahdaruhum, maka berhati-hatilah kamu. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita menjaga kehidupan keluarga rumah tangga kita dalam konsolidasi keluarga yang betul-betul terarah, ya kan, terbimbing. Optimalisasi fungsi dan peran keluarga ini memang tidak mudah begitu ya. Karena itu dengan kembali kepada pijakan agama, insya Allah segala hal yang terkait dengan kesulitan apapun insya Allah bisa diatasi. Karena sandarannya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah cermin pertama dengan karakter pertama dari tipe keluarga di dalam Al-Quran. Ada kaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Lut alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh dan Nabi Lut diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hadirnya salah satu di antara anggota keluarga mereka yang justru membangkang begitu kan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tatkala diingatkan oleh mereka sebagai seorang suami, tapi kemudian mereka tidak mau berpijak kepada aturan-aturan Allah yang disampaikan oleh suami mereka. Bahkan sebagai Nabi dan Rasul sekalipun tentu saja ini adalah bagian dari sebuah tonggak perjalanan yang penuh dengan ujian. Jadi kalau para Nabi dan Rasul sudah diuji, ya tentu kita juga sama akan menghadapi ujian. Namun tentu saja ujian bagi para Nabi dan Rasul jauh lebih berat lagi. Kita yang ringan-ringan saja kadangkala tidak sedikit di antara kita yang goncang, yang goyah. Oleh karena itu kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja insya Allah kita akan menemukan banyak inspirasi bagaimana kita senantiasa menjaga keluarga rumah tangga kita agar tidak terjebak di dalam kehidupan yang justru malah mencelakakan. Kita senantiasa berada pada pijakan hidup sesuai dengan aturan Allah. Tatkala disampaikan kepada anak dan istri malah kemudian mereka menolak. Maka disinilah perlunya bimbingan yang terus menerus itu. Sebagaimana Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam terus membimbing. Tapi ya tadi kehendak Allah dari apa yang kemudian memang dipilih pijakannya oleh pasang hidup mereka yang cenderung membangkang, sampai akhirnya tentu mereka berhadapan dengan kehinaan, kerugian, bahkan kebinasaan. Kemudian tipe kedua terkait dengan keluarga Firaun. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-11 mengisyaratkan kepada kita tentang kisah Siti Asiyah binti Mazahib, ya kan? Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li indaka baita fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dengar dalam keluarga rumah tangga Fir'aun kita menemukan sosok wanita salehah ya, yang bernama Siti Asiyah binti Mazahib. Gambaran yang tentunya sungguh sangat kontradiktif gitu ya. Seorang suami yang seharusnya bisa menjadi imam, yang mampu mengantarkan seorang istri pada titian kehidupan rumah tangga yang penuh ridho dan berkah Allah, justru malah bertolak belakang dengan apa yang senantiasa menjadi harapan. Suami dalam hal ini justru menjadi pelaku kezaliman yang sangat luar biasa, dan penentangannya terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala sungguh sangat luar biasa. Dan apa yang kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dari peristiwa yang terjadi ribuan tahun ini, tentu saja di dalam realitasnya, dalam kenyataannya bisa kita temukan begitu kan dalam kehidupan rumah tangga saat ini. Tak jarang fungsi dan peran suami yang sejatinya dapat menjadi panutan, harapan, bahkan kebanggaan bagi istri dan anak-anak,
malah justru menampilkan sikap dan perilaku yang sangat mengecewakan. Istri dan anak-anak justru makin terabaikan, rumah tangga jadi porak-poranda. Akhirnya berujung pada terjadinya perpecahan yang tak ada penyelesaiannya. Anak dan istri menjadi korban dari kezaliman suami yang telah meninggalkan kewajibannya menata keluarga rumah tangga. Betapa berdosanya begitu ya seorang suami yang seperti ini. Dia diangkat sebagai imam, sebagai pemimpin, setelah melewati sebuah akad, mengambil sebuah hak perwalian dalam arti tanggung jawab untuk membina dari walinya. Tiba-tiba kemudian ketika dia menjalani kehidupan rumah tangga, justru tanggung jawab yang diembankan kepadanya tidak dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi fungsi dan perannya. Maka tentu saja ini akan menjadi kerugian besar bagi kehidupan keluarga seperti ini. Dan sekali lagi dalam realitasnya, dalam kenyataannya, tipe keluarga rumah tangga di mana peran suami yang seharusnya bisa mengantarkan pasangannya pada kehidupan yang penuh keberkahan, menjadi jalan menjak surga yang dijadikan Allah, justru malah terabaikan. Suami malah kemudian meninggalkan aturan-aturan Allah, bahkan menentang, bahkan kemudian justru menjadi duri dalam daging begitu istilahnya di dalam kehidupan ini. Istri, anak-anak yang seharusnya bisa menjadi pijakan untuk mendapatkan keberkahan dan tentu saja mendapatkan bimbingan optimal dari imamnya, yakni para suami dan ayah mereka, justru malah ditinggalkan begitu. Sehingga peran fungsi ayah, peran fungsi suami yang seharusnya bisa membina keluarga menjadi keluarga rumah tangga yang saleh dan salehah justru tidak terwujud. Apa ya? Culjen sekarang sudah kita api lain, masa bodoh begitu ya. Ini kan tentu saja juga menjadi kerugian besar. Jadi dianggapnya keluarga rumah tangga itu hanya main-main begitu dan dianggap sebagai bahan permainan. Nauzubillah min dzalik kalau sudah seperti ini ya. Jadi kehilangan tanggung jawab. Suami yang zalim ini kan ditandai ketika dia lepas tanggung jawab dari keluarga rumah tangganya. Kita seringkali mengartikan zalim itu dengan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT gitu ya. Walaupun itu tentu saja tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena kekerasan secara fisik juga tentu akan menimbulkan dampak yang buruk begitu ya. Karena bagaimanapun hadirnya pasangan hidup bukan untuk disiksa begitu, bukan untuk dihinakan, bukan untuk dinistakan. Namun jangan salah, ternyata ada kekerasan dalam keluarga rumah tangga yang seringkali terabaikan karena tidak dianggap sebagai bentuk kekerasan begitu ya, karena tidak terlihat. Padahal sebetulnya itu adalah kekerasan di dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Ini ketika suami membiarkan pasangan hidupnya, anak-anak mereka tidak berada di dalam ruh agama gitu kan. Dia kehilangan tanggung jawabnya dan meninggalkan tanggung jawabnya. Sehingga kemudian ini yang menjadikan keluarga rumah tangga menjadi sangat tidak nyaman. Istri senantiasa tekun beribadah, tapi justru berhadapan dengan suami yang cenderung mengabaikan ibadah, kan kedul karena ibadah. Gitu ya. Makanya dalam kehidupan berkeluarga berumah tangga seringkali terjadi perubahan-perubahan. Kan yang tadinya seorang istri jarang ibadah, justru ketika berkeluarga berumah tangga dia jadi rajin ibadah, begitu kan, terbawa oleh suaminya yang tekun ibadah. Tapi ada kalanya justru malah sebaliknya, seorang istri jadi kabawakeun begitu kan oleh suami yang kedul ibadah. Nah, di dalam kisah Firaun ini kita menemukan fakta yang lain, bagaimana Siti Asyah binti Mazahim, wanita yang salehah, justru harus berhadapan dengan Firaun dari gambaran suami yang zolim, yang kontradiktif gitu ya, seorang suami yang seharusnya bisa membimbing pasangannya pada jalan hidup yang lurus, malah justru kebalikannya, dia tidak bisa mengantarkan pasangannya pada tujuan-tujuan hidup yang mulia dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarase, adapun karakteristik ketiga dari tipe keluarga yang digambarkan dalam Al-Qur'an itu adalah tipe keluarga Abu Lahab. Nah, kita bisa baca ini dalam surah Al-Lahab ya, di surah yang ke-111 ya. Di 5 ayat di surah Al-Lahab ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah ini karakter yang ketiga dari tipe keluarga Abu Lahab ini. Ternyata ini juga kadang-kala muncul di dalam kehidupan. Kita bisa melihat bagaimana rumah tangga karakter tiga ya, dari yang digambarkan dalam figur keluarga Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Adalah sebuah gambaran rumah tangga yang benar-benar hancur begitu ya, yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak bisa dijadikan harapan dan kebanggaan. Bisa dibayangkan begitu kan, bila suami dan istri sebagai pasangan dalam kehidupan keluarga bukan lagi menggambarkan keluarga yang seiring dan sejalan dalam membangun takwa, namun justru menjadi pilar yang bertentangan dengan semangat meraih takwa. Keduanya hidup di dalam rumah tangga yang penuh iri, dengki, mengumbar fitnah, keburukan demi keburukan, yang kemudian berujung pada terjadinya keresahan dan kegelisahan. Ini gambaran keluarga Abu Lahab gitu ya. Istri dan suami ya 11-12 sekarang sudah. Jadi sarwana justru menjadi sumber iri begitu ya. Jadi bagaimana dia selalu mendatangkan sifat-sifat yang buruk begitu ya. Jadi selalu saja keluarga ini dihimpit dengan rasa iri kepada orang lain, selalu dengki kepada orang lain, selalu mengumbar fitnah begitu ya. Biang gosip begitu ya kalau bahasa kita sekarang ini. Bagaimana dihembus-hembuskan hal-hal yang buruk tentang sesuatu perkara yang sebetulnya justru kebaikan, tapi dia dianggapnya sebagai penghalang. Ini kan terjadi di zaman Rasulullah SAW ya, bagaimana ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran, justru Abu Lahab ini adalah karakteristik dari manusia yang cenderung justru menentang. Jadi selalu ditimbulkan itu kan iri dan dengki. Demikian juga kaitan-kaitan dengan mengumbar fitnah, ya kan, sampai akhirnya kemudian diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Bagaimana karakteristik dari keluarga Abu Lahab ini adalah keluarga yang seiring sejalan, tapi bukan di jalan takwa, tapi seiring sejalan di dalam jalan kebatilan, begitu ya, di dalam penentangan terhadap aturan-aturan Allah SWT. Dan sekali lagi karakteristik keluarga seperti ini memang ada kalanya muncul dalam kehidupan ya. Tidak jarang kita temukan seorang suami justru malah kabawakan ke istrinya, atau istrinya kebawakan oleh suaminya. Jadi tidak baik begitu ya. Jadi terus mengumbar iri dan dengki, bahkan mengumbar fitnah begitu ya. Nah, karakter seperti halnya Abu Lahab dan Ummu Jamil memang akan senantiasa hadir di dalam setiap zaman. Artinya dia adalah sebuah bahan tazkirah, peringatan, sekaligus ibrah, pembelajaran. Yang ini tentu memberikan pembelajaran berharga dalam kehidupan kita. Hati-hati begitu, jangan sampai keluarga rumah tangga kita seperti keluarga Abu Lahab itu. Suami istri itu sarwana, justru malah jadi sponsor kebatilan. Yang seharusnya justru mendatangkan kebaikan, berjuang dalam kaitan nilai-nilai amal soleh, malah yang terjadi justru biang iri, dengki, ngumbar fitnah, keburukan demi keburukan di dalam kehidupan. Nah, kita tentu berlindung kepada Allah SWT, jangan sampai terjadi tipikal dari keluarga rumah tangga yang cenderung justru mengabaikan aturan Allah dan Rasulnya. Justru kedua-duanya begitu ya, suami istri teu aya benerna gitu ya, jadi sarwana, kompak dalam kebatilan gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi karakteristik dari keluarga Abu Lahab ini juga jangan heran kita temukan dalam kondisi kekinian. Dan tentu saja ketika kita mendapatkan pelajaran bimbingan dari Al-Quran lewat surat Al-Lahab ini, artinya kita diberikan sebuah didikan, jangan sampai terjadi. Karena di dalam kenyataannya pasti akan ditemukan kondisi-kondisi ada keluarga rumah tangga yang tipenya seperti tipe Abu Lahab begitu ya, mengumbar fitnah, tukang iri dan dengki, sehingga kemudian ya cap yang buruk itu ya nempel pada dirinya. Coba kita perhatikan istrinya Abu Lahab itu kan Ummu Jamil itu ya, landihannya itu. Dia selalu membawa kayu bakar. Itu kan maknanya tentu saja sok nyeuneuhan begitu ya. Jadi menyulut emosi, menyulut amarah. Kenapa? Karena senantiasa memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk begitu ya. Jadi ketika kebencian suaminya, kemudian ketika ada niat-niat buruk dari suaminya itu akan dilakukan, didukung begitu ya, dibakar semangatnya, sok diangsonan cek orang Sunda gitu ya.
Jadi akhirnya ya dia menjadi sumber fitnah begitu ya, kemudian juga sumber iri dan dengki. Wa na'udzubillah min dzalik. Dengarase, adapun karakteristik yang keempat dari tipe keluarga sebagian digambarkan dalam Al-Quran adalah tipe keluarga dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita berpijak kepada kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tentu saja keluarga rumah tangga seperti ini adalah keluarga idaman, keluarga harapan, keluarga kebanggaan. Kenapa dikatakan demikian? Sebab Ibrahim sebagai seorang ayah menampilkan diri sebagai sosok yang ideal, sosok yang bijak dari orang tua, dari ayah yang soleh. Demikian juga istrinya Siti Hajar, ya, Siti Sarah adalah cerminan dari istri-istri yang solehah. Halnya juga Ismail alaihissalam sebagai figur dari generasi yang solehah. Dan tentu saja tidak hanya Ismail, demikian juga Ishak, Yakub dari generasi para nabi dan rasul kasih Allah Subhanahu wa taala gitu kan, dari keturunan Ibrahim adalah generasi-generasi yang saleh. Ini yang kemudian harus terbangun dalam kehidupan kita. Maka hadirkan ruh semangat keluarga Ibrahim dalam kehidupan rumah tangga kita hari ini, menampilkan sosok ayah yang bijak, ayah yang saleh sebagaimana Ibrahim. Dan juga menampilkan sosok pribadi dari ibu yang tangguh, ibu yang salehah sebagaimana Siti Hajar dalam berjuang. Bagaimana halnya juga menampilkan sosok pribadi yang kuat, pribadi yang saleh dari generasi muda yang tangguh seperti halnya Ismail alaihissalam. Jika keluarga seperti ini tentu saja menjadi pilar kehidupan yang sungguh sangat luar biasa. Nah, kita bisa baca ulang ayatnya di dalam surah As-Saffat ya, surat ke-37 dimulai pada ayat ke-100 hingga ayat ke-113. Silahkan bisa dibuka di rumah di surat As-Saffat surat ke-37 dari ayat ke-100 hingga ayat ke-113. Bagaimana doa harapan Ibrahim kepada generasinya adalah doa dan harapan agar hadir generasi yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, kami anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Sampai lahirlah Ismail. Demikian juga kemudian dari keturunan Siti Sarah lahir, hadir Ishak, kemudian Yakub, dan inilah yang kemudian menampilkan sosok generasi para nabi dan rasul. Maka inilah sesungguhnya pijakan yang harus kita bangun, sebagaimana juga keluarga rumah tangga Rasulullah SAW, ya, mengikuti milah Ibrahim, menjadi pilar dari kehidupan keluarga rumah tangga idaman, keluarga rumah tangga kebanggaan dan harapan sepanjang zaman. Dengan rasa karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, insya Allah kita akan sambung, kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Dan bagi sahabat-sahabat rasa yang ingin bertanya ataupun yang ingin melengkapi kita sharing ilmu, silakan di 0812 210 23. Sekali lagi di 0812 210 23. Kita akan berbagi ilmu, berbagi pencerahan untuk menghadirkan kualitas kehidupan keluarga rumah tangga kita, bahkan kehidupan kita yang makin baik dari waktu ke waktu. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat dan terus menggali potensi hidup untuk investasi ibadah dan karya amal saleh terbaik kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.